Jelang pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 pada bulan Oktober mendatang, 3 bakal calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan terjadi salib menyalip elektabilitas masing-masing baca pres. Jelang pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 pada bulan Oktober mendatang, bursa bakal calon wakil presiden kembali didengungkan. 3 bakal calon presiden yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dikabarkan mulai mengantongi nama pendamping mereka di laga Pilpres mendatang. Nama cawapres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan mendampingi Anies Baswedan bahkan dikabarkan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Cawapres untuk Anies diprediksi berasal dari 3 nama yang ditawarkan, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, Hovifah Indar Parawangsa, dan Ahmad Heriawan. Bursa nama cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo diprediksi berasal dari Partai Koalisi PDIP. Selain nama Erick Thohir dan Sandiaga Uno, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar ikut meramaikan bursa cawapres untuk Ganjar. Sementara nama pendamping Capres Prabowo Subianto hingga kini belum mengerucut ke beberapa sosok. Namun beberapa nama ketua partai menguat akan mendampingi Prabowo. Di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Lantas, calon wakil presiden siapakah yang mampu mendulang elektabilitas di Pilpres 2024? Biasa dalam ajang balap mobil, saling salib menyalip, seperti itu juga yang kita tangkap dalam survei terakhir yang kita rilis kemarin hari Minggu berdasarkan temuan di lapangan akhir Mei. Jadi saling salib menyalipnya bukan hanya di tingkat capres, tapi juga di tingkat cawapres. Di tingkat calon presiden, indikasi yang kita temukan di akhir April bahwa pengerucutan nama menghasilkan Pak Prabowo unggul tipis meskipun dalam margin of error. Di survei akhir Mei, indikasi serupa juga kita temukan. Pak Prabowo sedikit lebih unggul dibanding Pak Ganjar, sementara tren penurunan Mas Anies belum berhenti. Nah, ada 2 penyebab mengapa Mas Anies trennya masih negatif. Yang pertama adalah approval presiden di survei kami masih sangat tinggi, naik 3% dari 76 ke 79,2%. Sedikit di bawah survei-survei lain yang menemukan angka approval rating di kisaran 82%, tetapi secara umum masih di angka 80%. Nah, di saat approval rating presiden tinggi, pola yang kami temukan sebelumnya adalah elektabilitas Mas Anies tertekan. Karena Mas Anies diframe oleh Zulfan Lindan sebagai capres antitesa. Sehingga ruang gerak Mas Anies itu agak terbatas ketika tingkat kepuasan terhadap presiden meningkat. Lain soal kalau 9 bulan ke depan, tren kepuasan terhadap presiden menurun, itu akan menjadi kabar baik buat Mas Anies. Nah, yang kedua adalah karena kinerja tim Pak Prabowo mulai merangsek basis-basis lamanya, sehingga beberapa pemilih tradisional Pak Prabowo yang sempat lari ke Mas Anies itu kembali ke Pak Prabowo. Contoh yang paling kelihatan adalah Jawa Barat dan Banten. Di survei sebelumnya kami temukan ini adalah basis Mas Anies, tapi 2 survei terakhir pemilih di Banten dan Jawa Barat itu kembali memilih Pak Prabowo. Jadi itu konstelasi di tingkat capres, tetapi seperti yang tadi Mas Arief sampaikan, meskipun ada peningkatan elektabilitas Pak Prabowo, tetapi jauh untuk sampai angka 50% plus 1, ya. 1 magic number untuk bisa membungkus kemenangan dalam 1 putaran. Artinya, masih ada peluang buat 3 capres teratas ini, dan salah satu peluang yang tepat buat mereka adalah memilih cawapres yang bisa mendongkrak suara. Apa yang harus kemudian diantisipasi oleh 2 kekuatan yang berada pada titik polar yang terpinggir ini, antara kanan dan kiri. Sementara tadi disampaikan oleh Mas Burhan, Pak Prabowo menikmati insentif elektoral dari 2 ceruk yang berbeda. Tetapi sebenarnya dalam konteks ini yang perlu diantisipasi adalah ada situasi dalam beberapa bulan terakhir, posisi